Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Baiklah, kita akan beribadah, ibadah kolom di rumah kita masing-masing. Dalam persiapan, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kurasa. Jemaat diundang berdiri, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat dipersilakan duduk. Doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah, pemelihara hidup kami. Saat ini dengan berbagai kondisi kehidupan kami datang sujud menyembah akan kebesaran-Mu, meski hidup kami penuh dengan kekurangan dan dosa. Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami sadar sepanjang minggu ini kami telah melakukan dosa, pelanggaran, dan kelalaian. Karena itu kami datang mengakui akan segala pelanggaran dan dosa kami. Kami mohon kiranya kami diberi kasih karunia dan pengampunan agar kami layak
untuk beribadah dan mengagungkan akan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah pengampunan ini akan menjadikan kami semakin setia dalam hidup dan iman, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami dalam dunia yang penuh tantangan ini. Kami percaya hanya dalam tangan perlindungan-Mu hidup kami akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami seanterunya hanya ke dalam tangan perlindungan-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan penyelamat kami bermohon dan bersyukur. Amin. Kita menyanyi NNBT nomor 32, Dunia Semakin Berkabut. Dunia semakin berkabut, gelap menakutkan, badai serta gelombang menerpa batra hidupku. Hatiku jadi bimbang, imanku semakin goyah. Untung ku punya Yesus, nakoda baktraku. Kasih-Mu Tuhan tiada taranya, tak pernah meninggalkanku. Kasih-Mu Tuhan mulia dan benar, Engkaulah penolong setia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang agung, di hari yang penuh anugerah ini ya Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, seraya memohon kehadiran Roh Kudus-Mu, agar kami layak menerima berkat firman-Mu yang kudus. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Biarlah kasih-Mu menyertai memberkati jemaat-Mu, bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau sertai dan tuntun hamba-Mu. Berfirmanlah bagi kami sudah siap mendengar dan melakukannya. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini, Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh itu, tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari, sebagai kehilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh,
sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa menobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya, barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakannya kepadanya. Apa yang akan terjadi sesudah dia. Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dengan keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita semua sepakat bahwa tidak ada orang yang mau disebut orang bodoh. Tetapi ironisnya, banyak orang yang menjalani hidup sebagai orang bodoh, yaitu hidup mengabaikan didikan dan nasihat firman Tuhan. Alkitab banyak berbicara tentang kebodohan dan hikmat. Ketika Alkitab bicara tentang kebodohan, maka yang dimaksudkan bukanlah dalam arti intelektual, tingkat pendidikan atau gelar seseorang, tetapi selalu berhubungan dengan mengabaikan didikan firman Tuhan dan tidak takut akan Tuhan. Dalam bacaan hari ini, pengkhotbah memaparkan ciri-ciri orang bodoh yang menonjol. Pertama, tidak diperlukan banyak hal untuk menjadi orang bodoh. Pengkhotbah 10 ayat 1. Untuk menjadi bijak perlu belajar sepanjang umur. Tapi untuk menjadi orang bodoh tidak diperlukan banyak hal untuk menghancurkan satu timbunan urapan
cuma butuh seekor lalat saja yang akan menjadikan urapan sehingga menjadi bau busuk. Yang kedua, hati orang bodoh cenderung ke kiri. Pengkhotbah 10 ayat 2. Memang dalam budaya timur, kiri adalah simbol ketidakmampuan dan kebengkokan. Hati yang mengarah ke kiri berkaitan dengan motivasi yang bengkok. Ketiga, orang bodoh tidak perlu pamer ke publik. Hanya cukup membuka mulutnya saja. Semua orang akan tahu siapa dan bagaimana dirinya. Pengkhotbah 10 ayat 3. Hanya sayang orang bodoh sering tidak menyadari kebodohannya. Keempat, lidah orang bodoh mencelakakan, tak terkendali, dan menyesatkan. Pengkhotbah 10 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Saudara-saudara, bijak atau bodoh selalu berkaitan dengan firman Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang bijaksana selalu mau mendengarkan nasihat firman Tuhan. Tuhan Allah memanggil kita bukan untuk menjadi orang bodoh, melainkan menjadi bijak, yaitu mendengarkan didikan firman Tuhan. Ketika kita mau mendengarkan didikan firman Tuhan, maka pasti kita akan jauh dari kebodohan. Melainkan dalam hidup kita akan nampak bahwa kita berpikir, berkata, dan bertindak dengan hikmat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, agar kita terhindar dan bahkan dapat memutus mata rantai penyebarannya, maka kita butuh hikmat, mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita masih tetap dapat beraktivitas sekalipun terbatas sambil melaksanakan protokol kesehatan. Mari jalani hidup bukan dengan berbagai bentuk kebodohan, tapi dengan dipenuhi hikmat Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 439. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, di ibadat kolom
yang indah dan penuh berkat ini. Kami datang bersyukur dan memuji akan kebesaran nama-Mu. Kami sadar bahwa dalam hari-hari hidup kami senantiasa melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami mohon hikmat dan tuntunan Tuhan, agar ke depan kami dapat menjalankan kehidupan sesuai kehendak dan tuntunan-Mu. Kami sadar tantangan dan godaan senantiasa datang begitu kuat di hadapan kami. Sebagai manusia, seringkali kami tidak mampu menghadapinya. Karena itu ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu menyertai kami dan menyadarkan kami, agar kami selalu menyerahkan hidup kami kepadamu saja. Tuhan Yesus, setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu, hati kami dipenuhi sukacita dan semangat untuk mempertanggungjawabkan hidup. Karena itu ya Tuhan, tolonglah umat-Mu agar apa yang menjadi kerinduan kami jemaat-Mu itu boleh terwujud karena kasih dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, di ibadah ini kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini kami boleh pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, berdoa bagi saudara-saudara yang dalam pergumulan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat, mengangkat sakit dan penyakit yang sementara mereka derita. Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara yang bersuka cita berhari ulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Kuduskan dan sucikan sukacita mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, khususnya penyelenggara pemerintahan di pusat sampai di desa. Lebih khusus, kami berdoa pemerintah yang ada di desa kami. Hukum tua, Pak John Lawson, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Jaga, Meweteng, dan pimpinan anggota BPD. Kiranya Tuhan selalu menjaga melindungi di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Di dalam mereka melaksanakan akan anugerah Tuhan yang sudah diwujud nyatakan di masing-masing mereka. Bapa, kami berdoa khususnya pelayan yang ada di Jemaat Ebenezer Teteru. Para pendeta, penatua, samas, komisi-komisi kerja, UPK Bipra, Kostor, tata usaha, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya Tuhan tetap dan selalu menjaga, melindungi di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Kami berdoa bagi jemaat yang bergumul dengan pekerjaan dan ekonomi. Tuhan kiranya memberikan hikmat agar ada jalan keluar bagi persoalan yang mereka hadapi. Bapa, kami berdoa pergumulan bangsa dan negara maupun dunia. Pandemi COVID-19
kita kenal dengan virus corona. Tuhan, di tempat yang maha tinggi, kami sujud menyembah-Mu supaya virus ini Engkau lalukan, Engkau jauhkan dari kami umat-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu bagi jemaat Gemim Ebenezer, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, ibu, bapak, dan orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan selalu memberkati kami semua, melindungi masing-masing kami, memberkati kami, sehat dan kuat Tuhan anugerahkan kepada kami. Ketika kami menapaki hari-hari hidup kami, pertolongan-Mu selalu menyertai kami dimanapun kami pergi dan berada. Ya Tuhan, begitu banyak kekurangan dan dosa kami, karena itu kami akan lengkapi doa kami dengan doa yang Tuhan telah ajarkan bagi kami dan kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah ini, jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi NNBT nomor 26, Tuhan Yesusku mutiara hatiku. Tuhan Yesusku, mutiara hatiku, Kaulah milikku, juga Kaulah hartaku. Kau gembalaku, juru selamat jiwaku. Aku milikmu sebagai ciptaanmu. Aku inginkan, aku harapkan tetap sertamu selama-lamanya. Tuhan Yesusku, tiada kasih yang teguh selain Engkau, mutiara hatiku. Kita akan menerima berkat. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Jemaat dipersilakan duduk. Demikianlah ibadah kita di hari ini, ibadah kolom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.